Halo Bunda, apa Bunda udah jenuh ngurusin si kecil yang suka ngompol? Bunda udah ngabisin ratusan ribu rupiah tiap bulan untuk beli popok sekali pakai? Bunda udah coba segala macam cara tapi si kecil tetap aja ngompol. Dengerin nih tips dari saya, karena saya udah berhasil nyembuhin 2 anak saya kurang dari seminggu. Nah, tips ini mudah, bisa dilakukan di mana aja. Tonton videonya sampai habis ya. Jadi pada masa itu 2 anak saya masih ngompol ya. Seharusnya kalau melihat dari usia seharusnya mereka udah nggak ngompol lagi tuh. Memang ada anak yang di usia 1 atau 2 tahun udah pinter, udah nggak ngompol lagi. Tapi kalau kejadiannya seperti saya ya, 2 orang anak masih sama-sama ngompol, tentunya biaya yang harus kita keluarkan untuk beli popok sekali pakai gitu ya, itu jadi cukup besar gitu ya. Kan sayang bisa beli beras atau beli kebutuhan pokok yang lain. Kemudian belum waktu yang harus kita spending untuk tiap malamnya itu ganti popok ataupun untuk membangunkan anak. Nah itu yang saya alami dulu sampai kemudian saya menemukan suatu cara. Cara ini sebenarnya cara yang sederhana, tidak sengaja sebenarnya saya temukan atau saya lakukan karena awalnya iseng aja, tapi nggak taunya berhasil. Makanya saya harap ini bermanfaat untuk bunda-bunda di luar sana yang punya masalah yang sama seperti saya dulu. Jadi yang saya gunakan adalah metode hipnosis atau sugesti. Jadi begini, saya melakukan sugesti kepada anak saya sendiri ya, tentunya dengan persetujuan mereka, agar mereka pendeknya mampu untuk bangun ketika ada perasaan ingin pipis meskipun mereka sedang tidur di malam hari lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Jadi saya ingin membangun kebiasaan mereka seperti kita orang dewasa ini. Jadi senyenyak-nyenyak apapun kita tidur, kalau udah dewasa seperti ini pasti kalau ada keinginan untuk buang air kecil kita akan bangun kan, nggak mungkin ngompol kan. Nah seperti itu, itulah yang ingin saya bangun. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan untuk mensugesti anak kami itu, yang pertama adalah saya sebelum melakukan sugesti gitu ya, saya harus mengajak anak kami ini kerjasama dulu. Jadi anak kita harus diajak kerjasama dulu, dikasih tahu apa yang akan kita lakukan karena ini membutuhkan kesadaran dan kerjasama dengan anak kita itu. Nah jadi sebelum melakukan sugesti, saya sampaikan dulu bahwa Ibu akan melakukan ini, dengan cara ini nanti kalian bisa nggak ngompol lagi. Dengan cara ini nanti kalian setiap kali ingin buang air atau ingin pipis malam-malam, itu kalian akan terbangun dengan sendirinya, otomatis. Nah, kemudian dia mengerti, dia menerima. Langkah kedua, ketika malam hari, biasakan anak-anak untuk selalu tidur di jam yang sama. Karena apabila terbiasa di jam tidur yang sama, maka akan lebih mudah membangun pola atau kebiasaan pada anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, waktunya selalu sama ya, Bun. Oh ya, Bun, biasakan anak-anak tidur itu bukan cuma anak-anak ya, saya rasa kita biasakan tidur itu dalam kondisi lampu yang remang atau berdasarkan hasil penelitian, tidur dengan kondisi lampu yang redup akan membuat otak menjadi lebih rileks sehingga akan membantu merangsang hormon pertumbuhan pada anak sehingga pertumbuhan pada anak akan lebih optimal. Selanjutnya, ketika anak-anak sudah siap tidur, anak-anak sudah gosok gigi, sudah buang air kecil, sudah naik tempat tidur, putarlah musik relaksasi. Kamu bisa searching di YouTube atau di download dulu ya, kalau bisa handphone Bunda itu disambungkan ke sebuah speaker gitu ya, nggak perlu gede-gede gitu, yang penting suasana di kamar suaranya itu bisa didengar anak dengan nyaman gitu ya, membawa suasana rileks pada saat itu, pada saat tidur. Jadi musik relaksasi itu kalau kamu cari di Google atau di YouTube ya, gabungan antara musik seperti instrumen ya, hanya instrumen, bisa suara piano diiringi dengan gemercik air gitu ya. Ada juga yang suara-suara burung, suara hujan rintik. Klik aja, searching aja musik relaksasi. Nah, putar musik itu. Nah, kemudian biarkan anak-anak menikmati dan mendengarkannya selama beberapa menit.
anak sudah mulai merasa rileks, sudah mulai terkantuk-kantuk, apalagi suasananya remang-remang ya. Jadi mulailah masukkan afirmasi. Afirmasi itu seperti apa sih? Afirmasi itu adalah kalimat-kalimat positif yang kita ucapkan ya, yang bertujuan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya tadi agar anak tidak ngompol lagi. Jadi kalimat ini susun dulu sebenarnya Bun ya. Disusun dulu. Saya beri contoh seperti ini. Misalnya ya, saya katakan misalnya nama anak saya tuh Andi gitu ya. Jadi saya katakan, saya sebut namanya. Andi, malam ini kamu akan tidur dengan nyenyak, dengan nyaman. Kemudian malam ini setiap kali kamu akan, atau setiap kali kamu ingin buang air kecil, setiap kali kamu ingin pipis, maka kamu akan terbangun. Nah, Bunda ucapkan kalimat ini berulang-ulang hingga anak benar-benar tidur terlelap. Lakukan ini setiap hari, setiap malam, sampai anak benar-benar tidak ngompol lagi. Untuk kalimat afirmasinya, Bunda bisa menggantinya atau menyusun kalimat lain yang lebih nyaman atau lebih terasa pas bagi Bunda. Tapi usahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Jangan gunakan kata jangan. Jangan digunakan kata jangan ngompol lagi. Nggak usah. Gunakan kalimat-kalimat positif seperti tadi ya. Contohnya, Andi, kamu akan bangun setiap kali kamu merasa ingin buang air kecil. Meskipun kamu sedang sangat ngantuk atau sedang tertidur lelap, ketika kamu ada keinginan untuk buang air kecil, maka secara otomatis kamu akan terbangun dan pergi ke kamar mandi untuk buang air. Apa cara ini digunakan? Mungkin awalnya kita ragu ya. Apa nih anak masih dengerin gitu ya, kita ngoceh-ngoceh sendiri, apa masih kedengeran, karena tampaknya dia udah tidur nih. Lakukan aja, terusin aja Bunda mengulang-ulang afirmasi itu. Kenapa? Karena ternyata ada studi yang mengatakan, nanti mungkin saya bikin videonya ya, mengenai gelombang otak ketika seseorang itu masuk pada fase relax ya. Justru pada saat itulah terutama anak-anak, informasi-informasi yang diberikan kepadanya itu tidak lagi difilter atau tidak disaring dan akan mudah meresap ya sampai ke pikiran bawah sadar dia. Efeknya apa? Ketika anak-anak ini ingin pipis di tengah-tengah tidur malamnya, maka apa ya? Istilah pikiran bawah sadar itu akan terkoneksi ke dalam pikirannya dan dia akan bangun. Saya kurang tahu bagaimana prosesnya. Itulah yang terjadi kita kan, kita orang dewasa ini. Kalau kita ingin buang air kecil malam-malam walaupun kita ngantuk, tiba-tiba aja kita sadar. Nah seperti itu kira-kira. Yang punya permasalahan seperti ini ya, itu perlu dirangsang Bun. Itu perlu dirangsang atau distimulasi ya. Istilahnya direkayasa agar dia mampu gitu ya, seperti orang dewasa. Terjaga secara otomatis agar dia bisa pergi ke kamar. Afirmasi ini sebenarnya kalau misalnya sudah berhasil, Bunda melakukan ini sudah berhasil, afirmasi ini sesungguhnya bisa ya digunakan untuk hal-hal yang lain ya. Metode sugesti itu bisa digunakan untuk hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Misalnya mengatasi ketakutan anak, mengatasi ketergantungan anak, mungkin dengan dot, mungkin dengan apa ya. Ada anak yang sudah dewasa tapi masih juga ngedot. Mungkin ada anak-anak yang takut, mungkin keseringan nonton film hantu gitu ya. Jadi dia jadi ketakutan ke kamar mandi, nggak berani. Metode ini ternyata udah memang populer ya dilakukan oleh kalangan profesional. Hipnoterapi seperti itu kalau nggak salah namanya ya. Bahkan ini seperti yang dilakukan oleh pesulap-pesulap di TV itu ya, yang sifatnya hanya entertain. Tapi ternyata itu bisa kita gunakan secara cerdas untuk mendukung tujuan kita dalam mendidik anak gitu kan ya. Saya setelah memahami ini dan ternyata ini bekerja dengan baik dengan anak-anak saya, jadi saya kemudian bikin list, saya bikin program gitu ya. Saya bikin rencana apa-apa aja yang akan saya programkan di dalam pikiran anak saya. Misalnya aja saya ingin anak saya menjadi orang yang berani, percaya diri ya, ingin menjadi orang yang tangguh, berdedikasi ya, maka saya tinggal memasukkan program ini di dalam pikiran bawah sadar dia. Kenapa? Karena kita tidak selalu bersama-sama anak sepanjang hari ya. Anak-anak itu bergaul dengan lingkungan yang macam-macam gitu ya, mungkin berteman dengan siapa, mungkin dari tontonannya, tanpa kita sadari dia memasukkan informasi-informasi yang sifatnya negatif, yang nantinya
mungkin kita belum lihat efeknya di masa sekarang, tapi itu biasanya informasi yang diserap anak itu tidak difilternya karena anak-anak masih polos, tidak punya persepsi apapun, tidak tahu itu benar atau salah, pokoknya diserap aja kayak spons dan itu mengendap di dalam pikirannya. Nanti ketika dia dewasa, hal ini misalnya tidak dibersihkan, tidak direprogram, maka tanpa dia sadari, pikiran bawah sadar ini akan mempengaruhi pandangan dia, persepsi dia, dan juga tindakannya di masa depan. Misalnya, kalau dia terbiasa berada di lingkungan yang tidak mendukung, tidak mendorong, tidak motivasi, maka dia akan menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang mudah menyerah, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya pikir penting sekali untuk mereprogram dengan sengaja. Yang perlu kita perhatikan sebelum kita mensugesti anak kita sendiri, kita harus tahu karakter anak kita seperti apa. Karena ketika saya ceritakan dengan teman saya, ternyata ada beberapa anak yang tipikal anak yang kurang bisa diajak kerjasama ya. Jadi itu istilahnya tergantung dari bunda untuk mengkondisikan ya, di mana celahnya, di mana celahnya anak-anak ini bisa bisa kita program pikirannya dengan cara apa. Mungkin ada yang nggak perlu musik, ya mungkin risih dengan musik, ya nggak perlu pakai musik memang, tapi dengan musik itu bisa membuat anak itu lebih deep, lebih cepat relaksasinya. Jadi kalau anak sudah mengantuk, nggak apa-apa, ucapin aja afirmasi itu, apapun impian orang tua. Jadi tapi berhati-hati ya, apa sebenarnya yang ingin kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar anak kita. Jangan memasukkan pikiran yang aneh-aneh atau prinsip yang aneh-aneh. Kalau bunda tidak mau anaknya jadi orang yang konyol atau jadi orang yang aneh. Nah, dalam melaksanakan metode ini yang perlu bunda ingat, itu ada yang pertama, anak dan juga bunda harus sama-sama dalam kondisi yang rileks. Jangan pernah memaksa anak, apalagi membuat anak jadi bad mood ketika dia akan tidur. Ya, jangan memaksa, rileks saja dan jangan seperti mengejar target ya. Wah, ini kenapa nggak ada progres, kenapa nggak berhasil gitu ya. Rileks aja, biarin aja mengalir. Lakukan seperti nothing tulus gitu ya. Dan kemudian saya lupa satu lagi, ketika kita akan memulai metode sugesti ini, kalau anak biasa dipakaikan diapers atau biasa kita sebut itu pampers sebenarnya. Kalau anak sudah biasa dipakaikan pampers, ketika kita akan memulai metode ini, buka pampersnya ya. Jadi kondisikan seolah anak-anak itu memang tidak akan ngompol lagi malam itu. Jadi ada sinkronitas antara apa yang kita ingin capai dengan apa kondisi saat ini. Jadi kalau misalnya bunda mensugesti tapi masih pakai pampers, berarti itu nggak nyambung gitu ya. Jadi pede aja, lepasin pampers yang biasa dia pakai. Ya mungkin sekali dua kali dia masih akan ngompol, tapi jangan terlalu keras gitu dengan diri sendiri, jangan terlalu ingin cepat berhasil, mengalir aja. Kenapa? Karena mengubah kebiasaan ya, menanamkan sesuatu yang baru di dalam pikiran anak, membiasakan untuk dia terbangun tadi, itu membutuhkan proses gitu ya. Kalau anak itu memang saya kira hasilnya akan variatif. Kalau anak itu cenderung kuat dan kita pun memberikan intensi yang kuat pada saat kita memberikan afirmasi kepada anak kita itu, maka saya pikir hasilnya akan lebih cepat. Ya, jadi makanya dibutuhkan kerjasama. Coba diperhatikan kalau ada acara-acara hiburan entertain soal hipnosis seperti itu, kan dibutuhkan kerjasama antara orang yang akan dihipnosis dengan pelakunya. Nah, hal ini memang perlu untuk mensugesti pikiran tersebut agar tidak menolak. Kalau dari awal anak menolak atau ibu sendiri, bundanya sendiri merasa itu konyol atau tidak ingin melakukannya, gitu ya, maka itu saya pikir tidak akan berhasil. Ya, karena pikiran kita itu akan sejalan dengan perasaan kita. Tapi kalau kita yakin, kita sabar, ya, maka itu akan berhasil. Ya, pada saat itu saya memang punya keyakinan, tapi nothing tulus gitu ya. Ya nggak berhasil juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya akan coba. Saya tidak di hari pertama, hari kedua saya mencoba itu, anak saya sudah tidak ngompol lagi sebenarnya. Tidak ngompol lagi. Terus sampai kemudian di hari kelima, hari keenam, hari ketujuh saya tidak lagi melakukan afirmasi itu. Sampai sekarang pun dia nggak lagi ngompol. Itu kenapa saya katakan bahwa metode ini berhasil. Saya memang bukan pakar hipnosis, saya tidak begitu mengerti tentang bagaimana apa yang terjadi di balik saraf-saraf otak ketika kita sedang melakukan afirmasi. Tapi setelah saya berhasil melakukan ini, saya buka-buka video yang saya temukan adalah metode
sugesti, hipnosis, itu ternyata memang efeknya besar kalau kita ingin mengubah atau menanamkan sesuatu yang baru di dalam pikiran anak dan juga pikiran orang dewasa. Makanya ada yang namanya istilahnya metode penyembuhan melalui hipnosis tadi gitu ya. Jadi dengan hipnosis ini kondisi di bawah sadar itu dipanggil kembali, ya kenapa orang ini berpikiran begitu, kenapa misalnya ada masalah yang nggak selesai-selesai, ternyata penyebab atau akar masalah itu ada di dalam pikiran bawah sadarnya. Dan hipnosis adalah metode atau cara untuk memanggil hal-hal yang sudah mengendap jauh di dalam pikiran bawah sadar itu yang kadang-kadang orang tidak sadari. Gitu ya. Jadi sangat bermanfaat. Saya sangat menyukai metode ini. Ditambah lagi kita bisa berkreasi untuk memberikan afirmasi-afirmasi positif. Nah, demikian video kali ini. Saya harap video kali ini dapat bermanfaat atau setidaknya memberikan inspirasi kepada bunda yang sedang punya masalah dengan anak yang suka ngompol. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.